tampan dan cantik di sini, kata Ming Chul. Ini kedua kalinya kita bertemu kan? Ya, aku menunggumu dan menghubungimu, tapi kau tidak pernah melakukannya, kata Ming Chul. Kenapa kau menungguku, kata Ming Chul. Ayolah, aku adalah tipe orang yang suka membayar hutang. Ya, begitu ya, aku mengerti. Jadi kau menginginkan telepon dariku karena kau ingin bayar hutangmu. Apa maksudmu? Yang mengundangmu ke sini adalah ayahku, bukan aku, kata si Nona. Aku cuma memberitahukannya agar kau lebih dulu. Kau tidak merasa canggung saat kita memasuki ruang perjamuan dan saat mengalami hal yang jarang itu. Ya, itu lumayan bagus bukan dalam hidupmu yang singkat itu, kata si Nona yang setengah elf. Mengejek umur manusia yang sangat singkat. Kamu masih tetap sama. Apa maksudmu? Kau tidak terlihat gugup sama sekali, kata si Nona. Baiklah, kita sudah sampai. Ini adalah ruangan ayahku, kata si Nona. Elf juga manusia. Untuk apa merasa gugup, kata Ming Chul. Jadi kau berpikir begitu ya. Sifatmu seperti itu memang menarik, kata si Nona. Mereka pun masuk. Ayah, aku sudah membawanya ke sini. Ini dia Hunter Ming Chul. Apa kau Ming Chul, John Ming Chul yang menemukan jejak Dark Elf? Silahkan duduk. Aku duta besar Vanaheim Faris Silin. Kita sebut saja si Silin orang ini ya. Si ganteng Silin. Aku tertarik dengan bangsa kami. Apa maksudmu? Manusia tertarik dengan elf? Itu adalah pengetahuanmu, bukan? Ayolah, berarti dia adalah salah satu elf terkuat di kerajaan Vanaheim, bukan? Aku ingin bertarung dengannya, tapi mengingat tubuhku manusia ini benar-benar lemah. Tampaknya ada gairah yang membara di mataku, tapi sayang sekali aku sudah punya urusan. Aku hanya bercanda, silahkan duduk. Putri kecilku, kamu duduk di samping ayah, oke? Ayah, sudah kubilang jangan memanggilku begitu di depan orang lain, kata si Nona. Kurasa kita semua sudah lapar. Bagaimana kalau kita makan saja dulu, baru bicara? Tadinya aku cuma ingin mengisi perut, kata Ming Chul. Terlihat makanan-makanan rem mewah seperti seblak tulang, lalu ada juga batagor kuah, lalu siomay cuanki, dan minumnya ada teh, air teh manis, air putih biasa, ya semuanya yang pokoknya yang halal-halal begitulah. Bisakah kau pergi ke atas dulu, kata si ayah. Si Nona pun, baiklah ayah, aku akan membiarkan kalian berdua mengobrol. Aku sudah mendengar bahwa kau yang menyelamatkan putriku sebelumnya. Aku cuma beruntung saja, kata Ming Chul. Kalau begitu kau memang benar-benar beruntung. Sambil meremehkan, dia melihat si Ming Chul. Menurutku, kau benar, kau memang beruntung. Dia mengubah sikapnya begitu si Naomi pergi. Apa dia akan langsung membicarakan intinya? Ya, mungkin dia sulit mempercayai kisahku, tapi aku sudah menduganya, kata Ming Chul. Kau layaknya donatur bagi kami. Kami tahu bahwa Dark Elf telah mendatangi bumi, tapi kami tidak bisa melacak mereka sama sekali. Tapi bagiku, ini lebih seperti interogasi, kata Ming Chul. Dark Elf rata-rata sering setara dengan Hunter rank B. Mereka jelas lawan orang yang kuat bagi cuma orang kami yang kebanyakan rank E sepertimu. Aku rank E ya? Iya benar, aku lemah, aku mah lemah. Terus apalah miskin, ya gak punya pacar, gak punya cewek. Aku sedih sekali, kata Ming Chul. Aku mengerti bahwa kau memperhatikanku, tapi kenapa kau membicarakan topik memalukan dari diriku yang sekarang? Fakta bahwa si informan punya hubungan dengan putriku, aku tidak bisa mengabaikan ini. Lalu dia pun menatap Ming Chul dengan muka serius. Apa yang kau rencanakan semua ini sejak awal, Hunter Ming Chul? Lalu Ming Chul pun hanya Bacot, kata Ming Chul. Apa yang lucu, kata si ayah. Apa kau menganggap dunia berpusat pada elf? Memangnya lo ini siapa? Lo ini gak berarti apa-apa buatku, kata Ming Chul. Jangan konyol. Kenapa pula aku harus menghadapi semua kesulitan ini untuk melakukannya? Repot-repot untuk putrimu, untukmu Silin. Dasar, kau ini terlalu pede. Dasar elf, mentang-mentang lo ganteng, kata si Ming Chul. Bukan berarti semua akan berpaku padamu, berpusat padamu. Ingatlah, dunia ini adalah dunia yang luas, kata Ming Chul. Mau bagaimana lagi, aku cuma bisa mencurigaimu. Apa sumber kecurigaanmu hanya karena aku mengalahkan Dark Elf dengan kekuatanku sendiri, kata Ming Chul. Benar, lalu dia pun menjentikkan jarinya. Kecelak. Spirit wall terlihat. Beberapa dinding lingkaran menyelimuti Ming Chul. Ming Chul yang kaget. Ini adalah penghalang yang bisa menghalangi semua aliran dari luar. Bahkan Hunter rank A pun bisa kesulitan untuk menghancurkannya, kata Ming Chul. Beginikah kalian
Beginikah cara bangsa F membalas budi? Ini konyol sekali, tapi inilah penyakit bangsa F. Mereka tidak tahu terima kasih, kata Mingcul. Kau pikir penghalang seperti ini bisa mengalahkanku, kata Mingcul. Aku tidak percaya mereka berpikir bahwa aku adalah orang yang akan menyerah dengan trik licik seperti ini, kata Mingcul. Bagaimana bisa menangkap Dark F kalau caranya payah seperti ini? Sebentar, aku juga tidak mau melakukan hal ini pada penolong kami, kata Sisilin. Hei, apa maksudnya F yang berada di gunung? Ya, kau tahu, mereka akan bisa melihat bagaimana aku bertarung kalau kau izinkan mereka menggunakan roh. Dengan begitu kecurigaan mereka terhadapku akan hilang, bukan? Namun Mingcul pun mengeluarkan Dark Matter-nya Dark Matter-nya dan mengubahnya menjadi senjata, yaitu pedang. Sisilin yang berkata, percuma, kau tidak akan bisa merusak penghalang itu dengan kekuatanmu. Bacot, kata Mingcul, bacot bangsat. Lalu Mingcul pun menyerang penghalang itu, menebaskan beberapa tebasan 7 Star Demonic Sword bentuk pertama, Sun Destroying Slash, dan kercak. Terlihat penghalang itu pun pecah begitu saja. Mingcul pun yang tidak enak karena sudah diremehkan. Dia menodongkan pedang kepada Sisilin. Kau lihat? Ayo lanjutkan, sampai mana kita tadi, kata Mingcul. Aku mengerti kenapa dia menganggapku lemah. Ya, mungkin karena aku manusia, kata Mingcul. Tapi tidak disangka dia bisa menciptakan pedang dengan energi roh di situasi seperti ini, kata Sisilin. Setelah itu, pedang dari mana itu datangnya? Kenapa ujung-ujung juga ada? Siapa sangka, kata Sisilin. Kau menyembunyikan kekuatan sebesar ini. Jaga mulutmu anjing, kata Mingcul. Kau tahu aku tidak pernah menyembunyikan kekuatanku. Kau saja yang tidak percaya. Kau menganggap diriku lemah hanya karena aku manusia. Dengarlah ganteng, meskipun kau ini boy band Korea yang terlalu banyak operasi. Sial, para F bajingan ini bilang hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan, tapi mereka malah melakukan seperti ini, kata Mingcul dalam hatinya. Namun sisi lain yang sudah berdiri, aku sudah cukup sibuk untuk menurutku. Peniruku tidak dapat dipercaya, aku malah menyia-nyiakan kekuatan di tempat seperti ini. Dasar FC Alan. Lalu Sisilin bangkit maksudnya. Karena kau menarik pedangmu lebih dulu, aku juga akan berhenti. Apa kau tidak ingin melanjutkan pertarungannya, kata Sisilin. Kalau aku memang ingin bunuhmu, aku pasti menebasmu sejak tadi, sejak aku datang. Kalau begitu, lawan aku dengan benar. Aku tidak akan meminta pertanggungjawaban atas hal itu. Ayolah, bercanda pun tidak boleh, kata Sisilin. Bercanda. Memangnya kau ini siapa? Sialan, ini tidak mengerti kalau sekarang bukan waktunya untuk bercanda ya. Lalu tiba-tiba saja seorang masuk. Bolehkah saya menyampaikan laporan saya sekarang? Ya, dia juga terlibat dalam hal ini, jadi dia juga punya hak untuk mendengarnya. Silakan, apa yang ingin kau laporkan, kata Sisilin. Pertama-tama, tujuan Dark F itu adalah untuk membangkitkan suatu makhluk yang dipenjara di dimensi lama. Dimensi lama. Ya, mereka bisa mengetahui hal itu cuma dengan lingkaran sihir. Ternyata mereka lumayan juga. Tidak sepenuhnya ampas seperti yang kukira, kata Mingcul. Tapi dalam FB saat itu mereka mempersiapkan peristiwa yang cukup buruk. Sebenarnya apa yang terjadi? Semesta multidimensi yang berisikan ratusan dimensi. Di antara semua itu terdapat dimensi yang baru lahir. Dimensi-dimensi yang telah berkembang dalam waktu yang sangat lama. Akan bagus kalau semua dimensi itu bisa tumbuh dan berkembang, bukan? Tapi ada juga beberapa dimensi yang menemukan kehancuran. Sebentar dimensi lama mengacu pada salah satu dunia yang hancur tersebut. Apa kau tahu makhluk apa itu? Kata Sisilin kepada pelayannya. Tampaknya para Dark F itu telah bersumpah setia pada dewa perang, yaitu Deimos. Tidak, iblis itu sudah lama mati. Tidak, iblis itu ada di belakangmu loh, kata si Mingcul dalam hatinya. Ya, aku bisa berasumsikan bahwa mereka menemukan cara untuk membangkitkan Deimos kembali ke bumi. Salah, mereka tidak akan bisa membangkitkanku, orang gue masih hidup, kata Mingcul. Tolonglah mereka ini. Aku cuma bisa tertawa dalam hati. Wak. Mereka salah satu Deimos yang sudah mati dan berinkarnasi di tempat yang mata kalian. Kau tahu cara untuk membangkitkan Raja Iblis, dimensi yang telah gugur ya. Dark F adalah makhluk yang jahat. Aku yakin mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Aku harus memberitahukan ini pada negeriku dan Elysium. Apa maksudnya Elysium? Tapi aku juga tidak bisa memberitahukan kebenaran pada mereka. Ini membuatku gila. Sebenarnya aku juga bingung harus bagaimana, kata Mingcul. Lalu kami tidak bisa melacak asal usul Dark F itu. Maafkan kami, duta besar. Sebagai tambahan, sepertinya
perampungan ritual itu akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 hari. Sepertinya ini hari kedua dan mereka sudah mencapai 80%. Si Silin pun berkata, benarkah? Kita tidak bisa melacak mereka padahal ritualnya hampir selesai. Apa yang terjadi dengan kekuatannya? Mincu, tadi kau bilang bisa mendeteksi Dark Elf mana, bukan? Iya benar, memangnya kenapa, kata Mingchul sambil malas. Bisakah kami meminjam kekuatanmu? Sambil watadosnya, si Silin meminta bantuan pada Mingchul. Dewa perang maksudku, ya panggil saja Raja. Iblis untuk menundukkan bumi mungkin akan kembali lagi loh ke bumi. Jika hal itu terjadi, mungkin akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada bumi. Aku mohon dengan bantuanmu, tolong bantu kami. Dark Elf, sialan, akhirnya mereka sadar akan situasi mereka. Satu-satunya orang yang bisa mendeteksi Dark Mana dengan cepat adalah aku. Karena aku juga ingin membunuh peniruku. Kurasa aku harus mengatakan ini pada mereka. Baiklah kalau begitu. Kalau kau memang seperti asa itu, maka kenapa kau tidak memperlakukanku seperti itu dari tadi? Itu soal itu. Kalau aku melakukannya dengan benar, aku bisa memanfaatkan situasi ini, kata Mingchul dalam hati. Tolong Mingchul, lupakan perlakuanku tadi. Sorry, kata si Silin. Ya, aku orangnya agak picik sih, jadi aku tidak yakin bisa langsung melupakannya. Mungkin. Jangan begitu. Bukankah ini keselamatan untuk umat manusia? Mingchul pun berkata, ya mungkin, tapi aku tidak bisa. Aku kan orang sibuk, kau tahu, aku tidak senganggur kalian. Kalian itu kan cuma duduk-duduk, ngeteh, begitu saja. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu, banyak waktuku hari ini yang telah tersia-siakan. Kalau begitu aku akan pergi. Baiklah kalau begitu. Lupakan sesuatu. Kurasa jika ingin aku membantu kalian, ada harga yang harus dibayar, kata Mingchul. Harga yang harus dibayar? Kau ingin apa? Katakan saja, aku akan melakukannya untukmu. Benarkah kau ingin melakukannya? Kalau ku katakan, tentu saja. Aku bersumpah. Ingat sumpahmu barusan. Lalu Mingchul pun berubah 180 derajat sifatnya sambil ketawa dia. Baiklah kalau begitu, Mingchul membuat lingkaran diagram lagi. Berapa banyak yang harus kutulis agar tersebar bahwa rumor aku masukkan jumlah yang tepat. Aku ingin menerenggut segalanya dari Dark Elf itu. Rupanya Mingchul menerima cek dari si Elf itu ya, atau si Silin. Akan kupikirkan saja nanti, aku tidak punya banyak waktu, kata Mingchul. Lalu Mingchul pun memulai ritualnya. Kali pertama mereka mendeteksi energi Dark Elf adalah sebulan yang lalu. Mereka terus membuang-buang waktu tapi nyaris tidak bisa melacak Dark Elf itu. Untungnya ada aku si ganteng kala Mingchul, bisa mudah melacak para Dark Elf itu. Tapi ritualnya hampir selesai. Baiklah kalau begitu. Kedua belah pihak sama-sama membuang waktu, jadi keduanya sama-sama menjengkelkan. Maafkan terutama para Dark Elf itu. Pertama-tama aku harus menemukan Dark Mana, kata Mingchul. Tapi saat ini waktunya terlalu mepet. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Aku harus menggunakan yang ini, kata Mingchul. Mingchul pun menyelam ke alam bawah sadarnya. Metode sirkulasi mana yang baru kupelajari di Abyss of the Dead. Sintonasi. Cing. Sambil berkonsentrasi penuh, Mingchul mencoba masuk ke alam bawah sadarnya. Sekarang aku adalah mataku. Aku akan mendeteksikan sinyal yang dikirimkan oleh Dark Mana. Akan kuikuti Dark Mana ini. Akan kutemukan kalian semua. Dasar kalian para cecunguk, kata Mingchul. Yah, intinya pagi pun caang. Mingchul yang sudah melakukannya terlihat sangat kelelahan. Dia hanya tertidur di ruangannya. Tai lah, hampir saja aku mati. Aku hampir mati saat mencari para Dark Elf itu. Tidak kusangka ini akan sesulit ini. Tai lah para elf sialan itu. Mereka meminta bantuan. Padahal sialan.